Halo sahabat si Ember yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Monano. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu gembira. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Buat kalian yang pernah ngerasa dizolimi atau diperlakukan gak adil, apalagi ngerasa Tuhan gak adil, ajaran Yesus lewat perumpamaan hari ini bagus banget buat direnungin. Tapi sorry ya, kalau ada yang kurang seneng karena cuman ada suara saya, tapi orangnya nggak kelihatan kayak biasanya. Anggap aja ini podcast ya. Nah, sebelum dengerin renungannya, yuk kita baca dulu Injilnya. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya kira udah jelas banget ya. Dalam perumpamaan tadi ada pekerja yang merasa nggak puas. Dia udah bekerja keras dari pagi sampai sore, 12 jam. Masih bonus terik matahari lagi. Dia tahu emang dealnya adalah dia bakal dibayar 1 dinar. Tapi waktu dia lihat ada orang yang kerja cuma 1 jam dibayar 1 dinar juga, dia jadi mikir dan ngarep bakal dibayar lebih. Salah nggak? Enggak sih, malahan masuk akal banget. Nah,
Makanya waktu ternyata dapatnya tetap 1 dinar, dia bersungut-sungut. Kok kerja 12 jam disamain sama kerja 1 jam? Dia ngerasa diperlakukan gak adil oleh pemilik kebun anggur. Bisa dimengerti nggak perasaan si pekerja itu? Bisa banget. Malahan itu juga seringkali yang jadi perasaan kita. Ya nggak sih? Dalam berbagai konteks atau lingkungan, kita dengar orang ngalamin kayak gitu. Atau malahan kita sendiri yang ngalamin kayak gitu. Di sekolah, di kantor, di gereja, di masyarakat. Banyak deh contohnya. Iya nggak? Teman-teman terkasih dalam Kristus, apa benar sih si pemilik kebun anggur ini nggak adil? Kalau menurut pendapatnya sendiri sih enggak. Dia bilang, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Kalau menurut kamu gimana? Ayo kita timbang-timbang bareng. Mantereman kekasih Allah, sejauh saya tahu, keadilan dianggap terjadi atau terwujud ketika setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Kita bersikap adil ketika kita memberikan kepada setiap orang apa yang jadi haknya. Nah, kalau berdasarkan prinsip itu, menurut saya sih benar yang dibilang si juragan anggur. Mereka kan udah sepakat, udah deal, sedinar sehari. Itu yang disepakati, itu yang dibayarkan. Fair dong? Nah, tapi kayaknya si pekerja udah nggak pakai lagi ukuran itu. Sekarang ukurannya adalah hak dan jasa. Ada orang kerja 1 jam dibayar 1 dinar. Dia bekerja 12 jam. Dia pikir jasanya lebih besar dong. Jauh lebih besar. Mestinya dia berhak atas imbalan yang lebih besar juga dong. Kalau kerja 1 jam dapat 1 dinar, ya pantasnya kerja 12 jam dibayar 12 dinar lah. Atau berapalah. Yang jelas nggak sama aja kayak yang kerja 1 jam. Teman-teman yang terberkati, pertanyaan saya sekali lagi, bisa dimengerti nggak pikiran si pekerja itu? Sekali lagi jawabannya, bisa banget. Dan sekali lagi juga, itu nggak asing banget dalam hidup kita, dimanapun ada. Yuk, sekarang kita fokus ke kata-kata si juragan anggur. Pertama, dia bilang dia bukannya nggak adil, karena dia udah menepati janjinya, membayar sesuai kesepakatan, dan kesepakatannya juga fair. Upah 1 dinar sehari emang lazim pada zaman itu. Kayak UMR kali kalau di zaman sekarang. 2, dia bilang dia bebas dong pakai apa yang dia punya. Yang ketiga, dia bilang jangan-jangan si pekerja iri karena dia murah hati. Ngasih ke orang yang kerja cuma 1 jam, jumlah yang sama kayak yang dia sendiri terima. Apa artinya? Teman-teman kawanan yang dicintai Tuhan. Hari ini Yesus mau ngajarin kita soal kemurahan hati Bapanya. Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu kan pencipta kita. Pencipta segalanya malah. Jadi segala sesuatu kan miliknya. Bener nggak? Tidakkah dia bebas menggunakan miliknya? Mau dibanting kek, mau dibuang kek, atau mau disayang-sayang kek, semuanya kan terserah dia. Bener nggak? Nah, kenyataannya sekarang kita masih hidup apa enggak? Masih nafas apa enggak? Bisa denger apa enggak? Punya gadget untuk dengerin renungan apa enggak? Punya rumah atau tempat lain yang aman dan layak untuk bisa dengerin renungan atau enggak? Punya banyak hal dan kesempatan lain atau enggak? Nah, itu semua artinya apa? Kita dibuang, dibanting, ditendang Tuhan, atau kita disayang Tuhan? Kalau kalian sepakat kita disayang Tuhan, kira-kira kalian bisa sebutin nggak jasa kita
hal yang udah kita lakuin buat Tuhan, sehingga kita pantas disayang sama Dia? Bisa nggak? Bisa nggak sebutin hal yang membuat kita berhak nuntut kalau Dia nggak sayang sama kita? Nggak ada kan? Malahan kita dosa melulu. Dan nyatanya Dia tetap sayang sama kita. Next. Ada emang orang-orang yang kita anggap, kita pandang kurang dari kita. Lebih jelek, lebih jahat, DST, DLL. Dan kita anggap dia atau mereka nggak pantas dapetin yang baik. Malahan pantas aja kalau dapet yang jelek atau malah celaka. Tapi nyatanya banyak yang nggak kayak gitu, ya kan? Mereka bukan cuman dapat hal yang sama kayak kita, malahan dapat lebih banyak, lebih besar, lebih oke daripada kita. Kok bisa sih Tuhan kayak gitu? Ya bisa aja. Lagi-lagi itu kan terserah Dia. Dia kan pencipta, pemilik segalanya. Dia bebas untuk ngasih atau nggak ngasih. Dia bebas ngasih seberapa banyak, kepada siapa, kapan, di mana, dengan cara apa, dan seterusnya. Kita cuman bisa nerima, nggak bisa nuntut. Kita nggak punya hak apapun di hadapan Tuhan. Meskipun kita nggak punya hak, kita diberi rahmat-Nya. Dan rahmat-Nya nggak terbatas. Kalau Dia ngasih banyak rahmat ke satu orang tertentu, itu nggak bikin Dia kehabisan rahmat buat orang yang lain. Dia nggak kayak kita, manusia. Man-teman umat yang dipilih Allah. Jadi, Tuhan itu adil apa enggak? Yang jelas, Dia itu amat murah hati. Kita nggak punya hak untuk menuntut atau mendapat kemurahan hatinya itu. Tapi toh, Dia memberikannya dengan cuma-cuma. Jadi, kalau kita sampai ngerasa Tuhan nggak adil, rasanya itu karena kita gagal melihat kemurahan hati Tuhan. Dan untuk itu, menurut saya, ada dua kemungkinan penyebabnya. Satu, kita ngerasa punya jasa. Kita ngerasa punya hak di hadapan Tuhan. Kita ngerasa berhak mendapatkan sesuatu atau mendapat sesuatu yang lebih daripada yang sudah kita terima. Dua, kita iri terhadap orang lain, terhadap apa yang diterima orang lain. Yuk, kita ingat kata-kata juragan anggur yang lain. Ambillah bagianmu dan pergilah. Satu lagi. Jangan lupa bersyukur. Tuhan memberkati.